adalah roadmap penelitian. Tentu ini beda dengan roadmap untuk PKN. Bagaimana kamu ambilnya? Oh, kita lihat di ini aja Pak ya? Hah? Kalau nggak punya. Iya Pak. Bu. Iya. Gimana? Oh, LED. Gimana nih? Oh, tak kirim ya Bu. Ini Iya. Loh, belum. Apanya? Tadi udah kita bahas satu-satu. Udah Udah. dapat nilainya berapa? Oh, udah dihitung. Itu dong. Oh. Matrik. Nah, kalau yang matrik kita nilainya ada berapa? Oh, gitu. Saya di samping sini saja ya. Sampai baik, sangat baik, unggul itu kan dari matrik. Kayak gitu maksudnya. Saya bilang supaya kita tahu nilainya matrik tadi. Kita matrik. nih bisa dapat di mana ini? B baik, sangat baik atau unggul gitu. Jadi yang mana sih sebenarnya yang harus kita perbaiki tanpa terlalu banyak intervensi untuk naikin angka. Tapi kalau terlalu banyak intervensi nggak usah diurusin. Yang mana Oh, gitu. yang bisa dinaikin angkanya dengan sedikit intervensi. Karena asesor juga lihat matrik itu Bu sebagian. Pasti. Iya. Makanya kita lihat di matrik kan supaya kita tahu di mana kekurangannya. Ya, tadi kan Itu kita udah lihat di nomor matrik. satu. Kita nggak fokus ke matrik. Nomor satu adalah asesor. ini mau dikirim semua LED sama DPT. Nomor satu itu yang dilihat self assessmentnya. Soalnya mana? Jadi itu tadi tujuannya bikin Saya udah dua kirim, kan Ibu. kita bikin. Oh, saya juga kirim. Ya wes. Kok jadi serentak? Saya udah kirim. Ya wes lah, double. Udah mulai Yang mana? self assessment. Harusnya setiap kriteria tadi. Yes. Di ini apa itu? Ini Pak Yonas mau Nanti presentasi. Ibu jadi asesornya Bu. Ya kan jadi kita ini pura-pura udah di AL nih, Bu asesor. Saya baca. Ibu saya lihat di baca. matriknya. Iya, saya baca. Udah dikirim. Udah. Udah. Dua orang yang kirim sekaligus. Ayo. Sudah, silakan. Siapa tahu uang makan tambah kan dengan ikut. Ya, jadi teman-teman untuk sistem penjaminan mutu dokumennya sangat banyak. Kalau kita presentasi seluruhnya, saya kira tidak cukup waktu gitu ya. Jadi hal yang penting, ya semua juga penting sih. Tetapi dari sekian banyak itu kita mau mencoba melihat dulu roadmap penelitian secara bersama-sama. Karena salah satu pertanyaan yang penting biasanya dalam akreditasi itu adalah roadmap penelitian. Linknya Ada website-nya apa? SPMI. SPMI. CSM gitu kan? Iya betul. Yang kami ingin sampaikan adalah roadmap penelitian untuk program studi PAK, Geologi dan S2. Sementara untuk PKN belum dibuat, tetapi saya kira cukup saja untuk yang penelitian, nanti kita kembangkan lagi. Bisa? Ya, jadi saya mencoba mencari informasi dan dari sekian banyak informasi yang saya temukan tidak cocok. Tapi ada satu yang cocok, kemudian saya melihatnya dengan sistem ATM, kira-kira hasilnya demikian. Ini bagian depannya, kita mulai 2020 dengan perhitungan 4 atau 5 tahun. Ya, kita lanjut.
Ya, ini penjelasan tentang sejarah singkatnya. Mungkin bisa skripnya dikasih bersama. Ya, seperti ini. Ya, ini di atas nanti bisa dilengkapi. Surat keputusan Yayasan Santosa ASI nomor sekian, Direktur Jenderal nomor sekian dan seterusnya. Lalu program studi pendidikan agama Kristen SPD, penjelasannya demikian. Lalu kita mulai dengan 2014 mendapat akreditasi BAN dengan nilai C. Kemudian diakreditasi oleh BAN PT dan mendapat nilai baik pada tahun 2000 berapa itu kita dapat. Baik. Ya, selanjutnya nanti akan kita cantumkan visi misi yang berkait dengan lembaga tentunya. Lanjut. Sama. Terusnya. Ini baru roadmap penelitian. Karena kalau untuk SPMI dokumennya sangat banyak. Nanti tinggal bergantung bagaimana arah pertanyaan mereka, tetapi saya sudah melihat bahwa yang akan mereka tanyakan adalah PPEPP. Jadi salah satu yang penting yang mereka tanyakan dulu yang belum kita miliki adalah roadmap penelitian. Oke, kita lanjut. Ya, ini penjelasan. Tetapi core utamanya adalah bagian bawah. Coba. Terus saja. Bawah. Lanjut. Ya, ini penjelasan kita. Untuk ada resort-nya, ya, lanjut. Dia salah. Terus. Oke, kemarin itu katanya ini belum kita masukkan dulu yang prodi biologi. Sorry, sarjana terus dulu saya lupa. Untuk magister teologi, ya ini. Kemarin teman-teman bilang tidak usah dimasukkan dulu magister teologi karena kita baru izin operasional. Oke, jadi ini mungkin kita tidak masukkan. Ya, lanjut. Sebelum kita sampai ke sini, jadi ini kita gabung baik untuk S1 dan S2. Ya. Nanti kalau dalam perkembangannya mau dipisah, misalnya S2 mau dipisah, S1 juga untuk prodi PHK mau dipisah, silahkan. Jadi ada roadmap tersendiri untuk PHK dan teologi, boleh demikian. Lanjut. Ya, ini. Sekarang kita ingin melihatnya di sini. Jadi kita buat kalau ini kita mau gabung, kira-kira begini. Jadi ada judul penelitian, tahun penelitiannya, lalu apa bidang kajiannya. Ini karena digabung, sehingga dalam bagian ini kita menjelaskan misalnya ada bidang kajian teologi, kemudian ada PHK. Jadi beberapa topik ini itu saya ngambil berdasarkan pengabdian masyarakat yang sudah dilakukan pada bulan Desember. Gitu ya. Jadi misalnya teologi dan narkoba, Pak David pernah bicara itu ya. Jadi saya masukkan ini sebagai bagian penelitian dari bidang teologi, dalam hal ini dilakukan oleh Pak David. Berarti dokumennya Bapak siapkan. Lalu PAK dan COVID. Kemudian PAK dan blended learning, kebetulan kita sedang lakukan ini ya. Lalu ada desain kurikulum sekolah minggu, PHK dan disrupsi. Kita bisa tambahkan. Misalnya Pak Bernike, ada topik apa, kemudian teman-teman yang lain. Tetapi dokumennya kita siapkan. Jadi karena waktu kita yang terlalu singkat, maka kita roadmapnya kita gabung. Ini baru roadmap penelitian, belum roadmap PKN. Karena kan ada 3, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi mesti juga ada roadmap penelitian, pengabdian masyarakat. Kita baru buat tentang penelitian. Jadi kira-kira demikian. Tapi kalau misalnya teman-teman setuju untuk kita pisah, boleh kita pisah. Ada roadmap penelitian untuk teologi, ada juga roadmap penelitian untuk PAK. Tinggal kita sepakat. Lalu kita bisa
selesaikan dalam waktu yang singkat, kita siapkan dokumennya, lalu ketika kita ditanya kita kasih. Itu roadmapnya itu Pak? Ya. Enggak, ini. Ada banyak contoh, tapi saya mengambil yang lebih sederhana. Enggak bentuk diagram gini nih Pak. Nah, karena semua kan mengarah ke sini. Jadi ini misalnya kita penelitiannya sebenarnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Misalnya dari Salatiga, mereka mengadakan roadmap penelitian itu dihitung dari tahun 2020 sampai 2050. Artinya apa? Satu topik itu bisa diteliti dalam durasi waktu yang lama. Misalnya untuk yang kedokteran, sampai betul-betul mereka mendapatkan sebuah teori itu butuh waktu yang panjang. Oleh karena itu, selalu mereka tentukan penelitiannya mulai dari kapan, praktek kapan, begitu. Sehingga nanti itu kita cantumkan di sini. Di bagian itu. Kita akan di teologi ya paling 6 bulan penelitian, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang meneliti sampai menemukan sesuatu yang disebut dengan teori, boleh. Berapa lama itu diadakan penelitian? Itu yang udah diisi udah jalan. Ya, yang kita sudah cantumkan ini sudah berjalan. Udah jalan. Artinya dokumennya kita sudah siapkan. Jadi prosesnya udah ada. Ya, sudah. Dokumen proses ada. Ada. Ini kita sudah sampaikan dalam PKM. Oke. Jadi penelitian yang untuk kepentingannya adalah PKM. Silakan teman-teman memasukkan ke jurnal boleh, atau mau dijadikan buku juga silakan. Tetapi pada kategori penelitian. Ada usul? Mau dipisah atau tetap digabung? Kelihatan banyak. Dipisah ya? Mungkin. Tetap aja. Oh tetap. Ada berapa Pak minimal penelitiannya? Ya. Untuk dapat angka tinggi berapa? Nah seperti ini kan sulit ya. Ya. Jangan potong begini gitu. Ambil yang lain untuk angkat-angkat. Paling tidak yang. Berapa sih minimalnya? Untuk Kan kita penelitian. biasanya dosen tetap itu kan ada 6. Oke terus? Paling tidak satu dosen satu. Oke jadi berarti ada 6. 6 teologi, 6 PHK. Jadi 12. Tapi kalau misalnya dalam waktu singkat ini kita bisa upayakan itu ya silakan, kalau tidak ya saya kira ini juga sudah bisa mewakili. Yang desain kurikulum tahunnya nggak ada. Ya. Tahunnya nggak ada desain kurikulum. Oh nanti di minggu Pak. Lagi berlangsung kan. Lupa dimasukkan. Sorry. Lupa. Ada teman-teman yang sudah silakan supaya kita masukkan di situ. Adakah? Belum. Ada. Misalnya menulis di jurnal tetapi ada penelitian, seperti saya, jurnal saya di Lugnos, saya buat penelitian antara mahasiswa ini. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari situ Pak, dari situ aja dari roadmapnya itu aja kelihatan banget bahwa masih minim, Ya. di bawah minim gitu. Iya. Di bawah minim karena kalau menurut Bapak tadi kan satu dosen satu tahun. Ya, karena Satu dosen kita ada 20 dosen sekarang. standarnya 6 Nah, udah lah. Kita ambil 15 lah, 15 dosen. 55 standarnya. Kita 15 lah. Kita ini masih di bawah minim. masih sangat minim. Sepertiganya gitu. Atau nanti disampaikan melalui WA. Atau silakan sekarang kita punya waktu supaya teman-teman langsung bisa mengisi, lalu saya eksekusi malam gitu. Ini kalau ditanya Pak, penelitian ini itunya di mana kalau kita mau lihat katanya hasil penelitian? Nanti kalau mereka minta dokumennya kita kasih. Dokumennya berarti. Ya, jadi kalau misalnya itu kita bisa simpan di Google Drive. Berarti ini istilahnya belum dipublikasi Pak ya? Ada yang sudah dipublikasi seperti jurnal. Ini. Ya. Oh. Artinya Keluarannya. selain ini kita bisa masukkan yang lain begitu. Ini kan baru ini. Maksudnya ini yang sudah kita lakukan dalam PKM, gitu ya. Punya Pak David, itu kan waktu PKM secara bersama itu kan kita sampaikan itu.
Tapi kita bisa tambahkan yang sudah pernah kita lakukan, tetapi 3 tahun terakhir kan? Ya. 3 tahun terakhir. Dari laporan kita masuk. Ya, 21, 20, 19. Emang kurang. Ya. Sangat kurang, Pak. Sangat kurang, Pak. Jadi kalau misalnya ada bisa semua dosen itu ada, itu lebih bagus. 15 harusnya minimum. Tapi ini kan kita Atau nanti setelah ini kita telepon teman-teman dosen, ada apa artikel mereka atau semacam paper mereka, ya kita bisa siasati lagi. coba tanya Pak Yunus. Yunus tanya. Ya. Pak, kalau itu Pak, di dalam 56 di matriks C94B itu penelitian. Ya. Kalau Bapak bikin ini nih, kita dapat nilai berapa? No. Kalau misalnya seperti ini, Nah, tetap ada nilai, tetapi ini berapa ada angkanya saya belum rumusnya. bisa. Ini ada rumusnya. Ya. Ikutin ini. Dapat berapa Bapak? Ya, itu saya belum Minim bisa. sekali Bu. Loh, ini ada rumusnya Pak baca. Saya belum baca. Di mana Bu? Halaman berapa Bu? Matrik. 56 C94B penelitian. Nomor 56. Nomor 50. Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Ini ada rumusnya, saya nggak ngerti rumusnya. Bapak nilai sendiri berapa? Jadi itu dalam kaitan dengan jurnal-jurnal yang artikel yang dimiliki oleh dosen. Nggak tahu Pak, saya nggak ngerti. Ya. Ya itu maksudnya ke situ. Jumlah. Nggak, pertanyaan saya adalah tiap ini kita harus tahu kita nilainya berapa, itu aja. Iya. Di matriks ini kita nilai Nah, sendiri. Iya. yang Silakan. sudah terakreditasi, yang jurnal yang tidak terakreditasi ada berapa? Itu tahu maksudnya? NA2 itu yang sudah terakreditasi nasional. Kalau yang NA3 di jurnal internasional, NA4 ya, jumlah dosen tetap DT. Kalau yang artikel saya di jurnal Luknos itu antara tidak terakreditasi dan masuk ke akreditasi peringkat 4 Sinta. Jadi kita bisa masukkan pada kategori. Skornya berapa? Sekarang berapa itu skornya? Tak cari kertas. Skor kemarin kalau berdasarkan BKD itu 15 atau 20. Tapi saya tidak tahu kalau di hitungan ini. Bukan, Pak. Itu berarti yang sudah akreditasi yang tidak terakreditasi ada berapa jurnal deh. Terus tuh coba cek. Kalau saya dua artikel itu, satu di jurnal yang belum terakreditasi tetapi sudah punya ISSN, lalu yang satunya Tidak terakreditasi, terus sudah terakreditasi. yang sudah terakreditasi Satu. ada dari bapak-bapak, Ini kan ibu-ibu. dari penelitian, kemudian dibuat jadi jurnal kan dihitung kalau dilihat di sini Iya, Pak. penelitian. Gitu. Jadi kalau kita mau lihat selama 3 tahun terakhir, pertama apakah semua dosen sudah melakukan penelitian? Itu dulu Yang ya ada kan? dulu. Ya itulah penelitian 3 tahun terakhir kan Pak. Ya. Yang kedua, kalaupun melakukan penelitian, apakah penelitian itu sudah ada luarannya? Tadi kan luarannya adalah jurnal. Nah, apakah itu jurnal terakreditasi atau tidak? Nah, itu aja diukur kita. Nah, iya, maksudnya ternyata ibu ada tidak. nggak? Ya poinnya gitu ya. Punya Pak Yonas ada 2, ada satu yang akreditasi, ada satu yang tidak. Tapi itu Ada bukan 4, penelitian. ada 4 Pak Yonas ininya. Dan penilaiannya adalah jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir, itu satu. Yang kedua, jumlah publikasi di seminar tulisan di media massa 3 tahun terakhir. Tadi di jurnal, ini di seminar atau tulisan media massa. Yang Citasi ketiga, ada. jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. Ada kan? Ada Tadi tiga citasi. berarti. Yang keempat adalah jumlah luaran penelitian dan PKM dosen tetap 3 tahun terakhir. Ada 4 elemen penilaian untuk babnya Bapak. Nah, 4 ini Bapak nilainya berapa? Nah, Itu ini Tiap ini mesti Bapak tahu persis berapa nilainya. 0, 1, 0 ada ya? Ada 0, 1, 2, 3, ini 4. anunya. Nilai 4 adalah
kemampuan, ya. Rekognisi kan tadi ada Bu, rumusnya di situ. Di mana tuh tadi metriknya? Rekognisi, aplikasi ilmiah. Oh nggak tahu, nggak ada. Terus nah ini penelitian ini Ya, ini yang masuk pada Sinta ini. ini Sinta. Ya, Sinta. Sinta 4. Punya Bu Jelita ini juga Sinta. Nah ini ada 2. Berarti 2 kan Bu? Hitung. Yang masuk ke Sinta. Kalau ini kita yang penelitian terbaru ini belum masuk Sinta itu Bu. Mana? Yang barusan Ibu lihat itu kan kita baru lakukan penelitian terbaru itu. Enggak, ini kok. Oh, jurnal Sinta 2. Ini Sinta 2 kan? Yang punya Pak Sofi. Ya. Berarti NA-nya ada 2. Enggak. NA-nya coba Ibu lihat itu tabel 5F LKPT. Ya. Di situ nilai NA-nya ada berapa di LKPF itu? Ya. Kita lihat LKPT-nya Ini dibuka. NA1 ada 3, NA2 ada 1, NA3 0, NB2 1. Ya, betul. Hitunglah. LKPT berapa tadi? 5F. 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 LKPT-nya 5F. Hitunglah. Jangan kita ini kesana kemari ngawang-ngawang. Kita buka LKPS lah. Nah, Nih. iya itu dia. Oke. Ya, hitunglah. Berarti ini udah ada hitungannya, Bu. Hitunglah berapa dapatnya. NA NA1 NA1 3. NA NA2 2 1, 1. NA3 0. NA3 0. Kenapa? Ya, 0 0. Oke. Rumusnya adalah A1 per NA1 per NDT. Gimana tuh? Nah. Dosen Tahu tetap. gua rumusnya ada apa ya? Gak ngerti gua rumusnya. NA1 jadi 3 bagi NDT. NDT. apa? NDT seluruh dosen tetap itu di situ kita laporkan 17. Nah. RL-nya berarti 3 per 17. Gua gak ngerti, gua bilang gua ngerti. 3 bagi 17. 0,1. Kalau 0,1 berarti 0,1 untuk N1. faktor A sama dengan 0,1, B 1, C 1, 2. Kalau R1-nya kurang dari A dan Rn-nya lebih besar dari B, skornya 3. Ntar dulu, Bu. Ini kan RN. RN-nya NA2 per NDT 17. Makanya dibaca. Jangan, nggak boleh dilewati kalau nggak ngerti. Ya, jadi Ibu memang Ya. waktu saya mengerjakan dokumen itu saya belum ketemu rumus ini karena biasa rumus ini ada di teman-teman yang mengerjakan. Betul. Jadi terima kasih, saya akan mempelajari lagi. Yes. Jadi kita Udah. jangan sibuk dengan sesuatu, tapi nggak ada nilainya gitu loh Pak, gitu loh maksud saya ya. Jangan kita sibuk mempersiapkan yang lain, tapi nggak ada nilai, tidak berefek kepada nilai. Artinya Capek kitanya. Artinya kita tahu hitung nilainya begitu ya. Ya, Oke. kita harus fokus kepada nilai. Tapi bisa saja perhitungan kita berbeda dengan perhitungan asesor dalam memberi Tapi poin. nggak jauh Pak, Ya. nggak jauh-jauh. Kan matriks. Yang salah adalah kita sendiri nggak tahu ngitung. Itu yang bego namanya. Ya. Kita nggak tahu status kita di mana. Kalau kita tahu status kita, beda-beda tipis itu oke kan. Bu, yang ini Mana aku di tahu? sini, yang di sini nih. Ini nanya dulu. Ini kan jurnal nih. Jurnal kita yang belum terakreditasi. Ya kan? Itu satu jurnal saja.
Tapi ada 6 artikel. Ini hitungannya gimana ya? Nah di bawahnya kalau artikel, Hah? di bawahnya lagi ada elemen penilaian tentang artikel. Di jumlah publikasi di seminar, tulisan di media massa. Kalau ini publikasi di jurnal, artikel itu seperti tulisan di media massa kali ya. Ini di jurnal, jumlah Bu. artikel Itu karya yang ilmiah tetap. 507. Ini Bu, di elemen yang ketiga, jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir 58 artikel. Tapi ini citasi, Bu. Citasi di 57. Nah, di 57 atau di berapa citasi? Citasi ini, Bu. 58. 58 artikel tetap ilmiah dosen tetap yang disitasi Iya. dalam 3 tahun terakhir. Nah. Itu pakai itu. Kalau yang ini 56. di jurnal tadi harusnya ini dong kita. 56 tuh 56. publikasi di jurnal. Nah iya. Oke. Berarti yang semua yang di jurnal kita itu ada 6 artikel tuh masuk ke situ dong. Ini tiap elemen penilaian pasti beda. Pasti beda. Gak mungkin elemen penilaian yang satu sama dengan elemen penilaian yang satu. Gak mungkin. Itu pasti beda. Judulnya juga beda, artinya dalamnya juga beda. Enggak, berarti yang kayak tadi yang saya sampaikan tadi, ini kan Bu, ini hitung 6 Oke. atau hitung 1? Ini kan ada 56, 57, 58, 59 ya Bu. Oke, untuk penelitian ya. Ada 4 elemen penilaian di matriks untuk Ya. penelitian. Oke. Kita baca satu-satu lagi. Pada 56 yang diminta adalah jumlah publikasi di jurnal. Ya. Hitungannya adalah yang tadi NA1, NA2, bla bla bla. Nah iya, Nah. berarti kan itu yang 6 orang ini Bu. Ini Ini publikasi masuk di jurnal ya. Iya, di jurnal. Bukan dalam tadi ini jumlah artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi. Apa bedanya di jurnal dan apa bedanya artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi? Pasti ada bedanya. Iya, kalau yang di jurnal kan dia yang diterbitkan di jurnal. Gue aja yang ngerti, gue udah ngerti. Enggak, yang diterbitkan di jurnal. Maksud saya berarti ini bisa dihitung 6 dong. Nggak ngerti gue. Ya enggak? Pasti lu beda itu. Halo. Kalau ini kan Pak Yones ini karena kita yang dia terakreditasi, yang belum akreditasi itu kan ada 6 ini Pak sebenarnya. Jadi nanti nilainya sama gitu. Ya 6 NA1-nya. NA1-nya ini Bu, maksud saya. Karena di dalam perhitungannya adalah berbeda Ada poin perhitungannya. Kalau tadi sendiri. kamu bilang begitu, perhitungannya di sini adalah di dalam dosen tetap yang disitasi ada NAS. Apa artinya NAS? Nggak tahu saya. Enggak, di sini Jumlah kan artikel yang disitasi. yang nomor 56 Bu, itu kan jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir. Oke. Di jurnal. Oke. Ya, kalau kita baca NA1 adalah jumlah publikasi di jurnal yang tidak terakreditasi. Betul. Berarti kita ini tadi kan ada 6 orang di sini, Bu. Yang tidak terakreditasi Iya. ya. Oke. silakan Berarti itu lanjut. 6 dong. Ya udah. Ya, Oke. 6. Nah, 6 tulis. 6. Sesuai dengan LPKT. Iya. KPS. Ya. KPT. 6 tidak teratasi. Terus itu Satu hitungannya dari mana? teratasi. Nah, ini LKPT-nya ini sih nggak cocok. Iya, LKPT-nya yang nggak cocok. LKPT-nya nggak cocok. Aturan 6. Loh, di LKPT-nya berapa? Dibuat 3 sama Pak Martin. Nggak bisa, saya. LKPT kok masih ngerjain? Ya, berarti datanya nggak Oh, akurat. karena yang publikasi ilmiah kita itu apa kemarin itu ya? Mungkin Pak Martin ngitungnya per jurnal, bukan per artikel. Oke, jalan keluarnya Mungkin. gini. Jalan keluarnya gini. Nah, Yang di LKPT itu hitung berapa? hitung jurnal Iya, itu dia. ada yang dibikin. Apa yang udah di LKPT? 3. Jadi hitungnya di matriks pakai yang di LKPT. Hmm. Nanti pada waktu wawancara Hmm. ngomong sebenarnya nilai kami bisa segini Pak. Hmm. Di LKPT kami yang sudah masuk segini. Hmm. Tapi kenyataannya 6. Iya. Buktinya ini Pak. Iya.
jadi bisa naik angkanya. Oh gitu ya. Nyambung ya. Pada Ya, waktu ya, ya. kita dari, kita bisa naik angkanya dari dibandingkan dengan RKPT, gitu ya. Ya. Jadi jangan nyalahin RKPT-nya. Nyambung nggak? Iya iya Bu. Nyambung nggak, Bapak? Iya, iya. Ya. Ya. Karena memang Tetap yang ngikutin LKPT. iya, Makanya karena di matriks itu memang dasarnya LKPT. adalah LKPT. Iya. Tapi nanti pada waktu dia wawancara, Mm-mm. lu ngomong, kita Hmm. nilainya sebenarnya bisa lebih daripada itu. Hmm. Ini Kalau buktinya. 6, kalau 6 kita lumayan. Ya udah, terserah lu. 6/17. 0,35. 0,35. Dapat berapa? 0,35. Pada berdua. Belum juga. Hah? Belum. Itu kan Dapat 4%. dua. Dapat 0, Dapat Kalau- berapa, Bu? A itu mana A? A itu 0,1, B 0, sama dengan 1, C sama dengan 2. Ini baru jurnal. Ini Jika kan 0, R1 lebih kecil dari A dan Rn lebih besar dari B. 0,35. Tambah Jika R1 lebih besar dari A, lebih besar dari A, maka dia skornya 4. Ya, R1. belum Bu. Masih 0,4. Sama dengan 0,1. 0,4 jatuhnya sama Ini yang kan rumusnya dia udah tentukan begitu. A sama dengan 0,1. iya. Jika R1 Kurang dari A. lebih besar atau sama dengan A, maka skor No. 4. Hah? Itu kan ada dua. Jika R1 Lebih besar Besar dari A. lebih besar atau sama dengan A, nilainya 4. R1 dari mana? R1 itu NA1 per jumlah dosen tetap. Iya sudah saya hitung. Jadi dapat berapa? Ya. Kalau Kalau 0,35. Kalau 6 enggak sesuai LKPT-nya dulu. LKPT 3 0,1. 3 per 0,1. 3/17. 3/17. Dapat berapa? 3/17 dapatnya 0,1. Ya, dari 17 dosen Jadi cuma berarti kalau 3. 0,1 Sama dengan dong enggak, faktor A. enggak dong. Oh, lebih besar Pak. Lebih besar dari Ini nggak bisa sama dengan. Dia lebih kecil dari D. Lebih kecil lah. Faktor A-nya kan Iya. ditentukan sama dengan 0,1. Hmm. Oh tadi 0,1 Iya. 0,01. Tapi kan 0,1. 0,1. Tapi kan rumusnya di atas nggak ada yang sama dengan kan? Di atas yang lebih kecil Berarti lebih A. kecil daripada Jika A. Iya. besar dari A R1. atau sama dengan R1 itu berapa? R1 kan lebih besar daripada Iya. alfa. R1-nya adalah cara nyari R1 kan 0,1 nih. Ini RL. dapat 4 Bu. Skor 4 Bu. Hah? Iya kan? Enggak bisa Lebih dapat besar skor atau sama 4. dengan 0,1 kan? Kita dapat skor 4. 1 sama dengan 0. Sama dengan 0. Aduh, aku pusing. Jika 0 RI-nya mana sih RI-nya nih? RI apa RL itu? RL. RL. RL-nya itu kan 0,1. Jadi jika 0 lebih kecil daripada 0,1 lebih kecil dari alfa, dari A. Maka yang terjadi Kan, adalah kalau menurut saya itu RL karena di sini L di sini. L-nya dari dia dapat dari mana? Dari NA1 per